Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Alfian Hilal dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, NIM G021201166. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mata kuliah pengantar ilmu pertanian dengan materi tata niaga pertanian. Nah, sasaran pembelajaran yaitu mampu memahami dan menjelaskan tentang tata niaga pertanian itu sendiri atau pemasaran pertanian. Nah, sebelum melangkah ke pembahasan yang lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari tata niaga pertanian itu sendiri. Nah, menurut Limbong dan Sitorus, tata niaga pada dasarnya itu bisa disamakan dengan kegiatan pemasaran. Nah, secara umum, tata niaga pertanian adalah semua kegiatan yang menyalurkan produk atau barang dan jasa dari produsen hingga ke tangan konsumen dengan cara yang paling efisien agar tercapai permintaan-permintaan yang efektif. Nah, seperti apa sih kegiatan tata niaga pertanian itu dikatakan efisien? Nah, syarat-syaratnya itu ada dua. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan itu rendah. Nah, pada saat melakukan kegiatan tata niaga pertanian, kita itu mengeluarkan biaya yang relatif murah. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu pembagian pendapatan yang adil untuk setiap pihak yang terlibat, mulai dari kegiatan produksi hingga kegiatan penyaluran produk itu sampai ke tangan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu fungsi tata niaga pertanian. Tata niaga pertanian ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Yang pertama, fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran adalah kegiatan yang memperlancar perpindahan hak milik produk dari produsen ke konsumen. Fungsi pertukaran ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi pembelian, di mana fungsi pembelian itu adalah kegiatan di mana konsumen membeli produk dari produsen. Sedangkan fungsi penjualan adalah kegiatan di mana produsen menjual produknya ke konsumen. Kemudian yang kedua yaitu fungsi fisik. Semua tindakan atau perlakuan terhadap barang hingga memperoleh kegunaan tempat dan waktu disebut dengan fungsi fisik. Fungsi fisik ini terdiri atas fungsi penyimpanan, yaitu produk disimpan dalam tempat tertentu dan dalam waktu tertentu sampai produk tersebut dipasarkan atau dilakukan pengolahan lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pengangkutan, yaitu berkaitan dengan perencanaan, seleksi, dan penyerahan semua alat pengangkutan dalam proses pengangkutan selama kegiatan pemasaran berlangsung. Nah, kemudian fungsi tata niaga yang ketiga yaitu fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas adalah kegiatan yang memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Fungsi fasilitas terdiri atas yang pertama, fungsi standarisasi dan grading. Fungsi ini bertujuan untuk menyederhanakan mengurangi biaya tata niaga tadi. Kemudian yang kedua yaitu fungsi penanggungan risiko. Nah, fungsi penanggungan risiko ini bertujuan agar apabila terjadi kecelakaan dalam proses tata niaga, maka perusahaan bisa menanggung risiko yang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pembiayaan. Fungsi pembiayaan yaitu fungsi pendanaan yang dilakukan perusahaan terhadap kegiatan tata niaga. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi keterangan pasar. Nah, kemudian lembaga tata niaga pertanian. Lembaga pemasaran pertanian adalah badan yang menyelenggarakan kegiatan pemasaran, yaitu menyalurkan produk berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pasar pertanian sekarang ini mengalami perkembangan yang pesat, yaitu menjadi pasar modern antara lain dengan hadirnya supermarket di berbagai daerah di Indonesia. Nah, petani pada umumnya menghadapi struktur pasar yang oligopolistik dalam hal pembelian sarana produksi. Nah, tapi di sisi lain petani juga menghadapi struktur pasar yang oligopsoni dalam hal memasarkan hasil produk pertaniannya. Kondisi ini relatif tidak menguntungkan bagi petani dan keuntungan yang berlebih kepada pedagang. Kemudian materi selanjutnya yaitu pasar. Pasar dalam pengertian sempit adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi faktor produksi. Nah, menurut Marshall, pasar adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan untuk menciptakan harga pasar. Nah, pasar ini terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk kegiatannya.
yaitu pasar nyata dan pasar abstrak. Kemudian berdasarkan jenis tanaman, contohnya yaitu pasar buah, pasar ikan, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan keluasan distribusi, ada yang dinamakan dengan pasar lokal, pasar nasional, pasar daerah, dan pasar internasional. Berdasarkan cara transaksi, yaitu pasar tradisional dan modern. Nah, yang terakhir berdasarkan struktur, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.